Tuhan mau mengingatkan kepada Anda dan saya, siapakah aku ini? Petrus mengungkapkan sebuah pengalaman hidupnya tentang Yesus. Engkau adalah Mesias, Sang Penyelamat dunia. Dan Yesus mau mengungkapkan kepada Petrus, bahkan kepada saya dan kita sekalian, bahwa setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikuti aku. Inilah sebuah tugas perutusan yang telah diberikan bagi para jemaat. Dari panggilan segala ketidakberdayaan kita dan ketidaksempurnaan kita. Tapi hari ini bisa perutusan ini mau mengingatkan kepada kita sekalian bahwa kita dipanggil untuk diutus mewartakan firman Tuhan bagi dunia dan bagi umat Allah. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberikan punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku.
Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan dinudai. Tetapi Tuhan Allah menolongku, sebab aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan daku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sungguh, Tuhan Allah menolong aku. Dan siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudaraku, apakah gunanya kalau seorang mengatakan bahwa ia beriman tetapi tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Misalnya saja, seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. Kalau seorang dari antara kamu berkata kepadanya, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang diperlukan tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian pula halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku iman itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke desa-desa di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Putra Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang.
Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya dengan keras. Lalu berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia menegur Petrus dengan keras, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memangku salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan.
Justinus Reljana MSc. Dengan serah terima tugas pelayanan ini diserahkan pula: 1. Tanggung jawab tata pelayanan pastoral evangelisasi. 2. Harta benda gereja dan tanggung jawab. 3. Barang inventaris gereja dan tanggung jawab yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara serah terima ini. Pelawat kedua dengan Ketua Dewan Masih Parokia Kudus Yesus Lauran untuk menjadi saksi penandatanganan berita acara dimaksud. Dan saya menyerahkan tugas kebetulan studio kepada rekan saya, kontaktor saya, Pastor Yunus. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan penyertanya maka kita dapat berkumpul di Gereja Hati Kudus Lauran dalam rangka serah terima jabatan pastor parokia yang lama kepada pastor parokia yang baru. Baik, dalam acara di saat ini saya selaku Kepala Desa Lauran atas nama pribadi, pemerintah dan masyarakat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pastor Stanislaus Laya yang mana telah melaksanakan tugas kurang lebih 1 tahun 7 bulan dalam rangka mengembalakan umat Wasiat Kudus Lauran selama ini. Tentu dalam pelaksanaan tugas sebagai pastor paroki pasti banyak suka dan duka yang dialami. Pada kesempatan ini saya ingin mengatakan beberapa frasa. Pertama, Deo gratias. Apapun yang terjadi, syukur kepada Tuhan. Saya datang dengan senyum, jalani dengan senyum, pulang juga dengan senyum. Terima kasih Tuhan atas 1 tahun 5 bulan bersama dengan umat di Lauran. Terima kasih atas apa saja yang Anda sudah berikan kepada saya, dan terima kasih Tuhan memberi kesempatan untuk membagikan apa yang saya pikirkan, saya rasakan sebagai seorang gembala untuk membangun umat. Itu terima kasih, Deo gratias. Hal yang kedua adalah ad maiorem Dei gloria. Semua demi nama besar Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Apapun yang saya buat, saya lakukan lebih dan kurang dalam perjumpaan bersama-sama. Kita berjalan di awal tahun mengunjungi rukun-rukun untuk mendengar apa yang menjadi keluh dan kesah
kemudian berjalan bersama terus. Saya ingat pertama kali saya berbicara di mimbar ini, saya ingatkan tentang gereja sinodal. Itu berarti gereja berjalan bersama. Tidak ada single fighter di sini. Tidak ada kekuasaan saya harus perintah-perintah. Tapi saya berusaha berjalan bersama Anda dalam komunio persaudaraan. Saya berjalan bersama sebagai persaudaraan dan ada berbela rasa. Saya berjalan bersama dengan Anda untuk membangun sebuah misi. Kita bersama-sama sudah berjuang bersama untuk mengadakan musyawarah pastoral untuk 3 tahun ke depan, membicarakan berbagai macam. Apa yang menjadi amanat keuskupan berusaha untuk kita wujudkan di tengah-tengah kebersamaan ini. Kita berusaha untuk menguatkan kapasitas Dewan Pastoral. Kita bersama-sama membentuk juga Dewan Keuangan, dan saya rasa mungkin di Keuskupan Amboina baru di sini yang terjadi ada Dewan Keuangan. Dan kita berusaha untuk membangun kapasitas kekuatan Dewan. Untuk apa? Dewan menjadi kekuatan bersama Ivan Pastor sebagai gembala untuk bersama-sama membangun kebersamaan ini. Kita punya cita-cita tahun depan kita akan membuat semacam musyawarah besar, musyawarah adat untuk mensucikan kampung ini berpuncak pada perayaan nanti ulang tahun Gereja Hati Kudus Yesus, dan itu banyak napak tilas dan lain sebagainya. Tapi saya kira semua yang kita bicarakan itu sudah terekam rapi dalam lembaran-lembaran hasil dari keputusan Muspa. Saya yakin Pastor Pius sebagai gembala yang baru akan mendalami itu bersama-sama di Dewan dan akan berusaha untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan itu. Apapun itu ad maiorem Dei gloria, bukan kemuliaan saya, bukan kemuliaan manusia, tapi semua itu untuk nama besar dan pujian kemuliaan Tuhan. Yang ketiga adalah fiat voluntas Tuhan. Baiklah, kita belajar dari ibu beriman kita adalah Maria untuk mengatakan fiat voluntas Tuhan. Jadilah padaku menurut kehendakmu. Mungkin kehendak saya bisa menghabiskan 1 SK 3 tahun di tempat ini. Mungkin harapan saya bisa lebih lama lagi dengan umat, tapi ya ternyata mungkin harapan kita manusia berbeda dengan kehendak Tuhan. Apapun itu kita terima dengan kegembiraan sukacita untuk mengatakan bahwa fiat voluntas Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan Tuhan, dan jadilah kepada umat tahunan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam waktu-waktu ini mungkin Tuhan mengutus Pastor Pius hadir di tengah-tengah Anda untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, fiat voluntas Tuhan. Dan frasa yang terakhir adalah motto saya dan Pastor Pius sebagai MSC adalah Ammetur ubique terrarum cor Jesu sacratissimum. Semoga hati kudus Yesus dicintai dan dikasihi di mana-mana. Apapun itu. Saya sekarang bukan plat hitam milik Laura, tapi saya sudah menjadi plat kuning milik umum. Suatu waktu saya bisa di mana saja, dipanggil kemana saja, dan saya diberi kepercayaan oleh tarekat untuk apa? Menjadi pimpinan MSC di wilayah Tanimbar untuk menyelesaikan berbagai hal yang tentu secara tarekat membutuhkan itu. Kita bersama terus akan membangun komunikasi tentu dalam kebersamaan Ammetur ubique terrarum cor Jesu sacratissimum, supaya apa? Kasih Yesus itu terbagi kemana-mana, kasih Yesus itu dikenal di mana-mana. Terima kasih untuk semuanya atas cinta dan perhatian dan atas kesempatan untuk bisa berjalan bersama sebagai gereja yang hidup. Apa yang terjadi menjadi kenangan yang terindah, tapi saya rasa kenangan itu tidak akan hilang, dan itu akan terus Tuhan maknai ketika saya berada di sini atau pindah di mana saja. Maka saya ingat saat-saat bersama kita berjalan bersama sebagai satu gereja hidup untuk membangun iman, harapan, dan cinta kasih yang teguh. Itu saja yang bisa saya sampaikan dengan penuh kerendahan hati. Saya mohon maaf atas segala kekurangan kelemahan, dan biarlah semua itu demi pujian dan kemuliaan Tuhan. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Shalom. Salve. Para pastores, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang pada sore tadi telah
menjemput dan menerima saya di Desa Lauran ini. Terima kasih untuk semua suguhan yang Anda tampilkan sebagai tanda penerimaan bagi saya di kuasi paroki ini. Saya satu angkatan dengan Pastor Ponsi. Habisan tahun 2004, tanggal 25 Oktober 2004 di Ambon, kami bersembilan. Saya, Pastor Ponsi, Pastor Polisier, Pastor Morris, dan beberapa teman lain. Setelah habisan saya ditugaskan di Papua selama kurang lebih 19 tahun. Keuskupan Agung Merauke. Pastor Stan adik tingkat di bawah saya 4 tahun. Kami sama-sama masih ketemu di Seminari Tinggi Pindahan dan Skolastika Indonesia Pindahan. Saya ditarik tanggal 4 April 2023 dan kemudian saya tugas sementara di Langgur dan kemudian mendapat SK setelah muswas bertugas di sini. Beberapa hal saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk kita ketahui bersama. Saya sedikit mengawali dengan moto tabisan saya. Saya mengutip dari kitab Yesaya bab 42 ayat 3. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Itu moto tabisan saya ketika ditabiskan tanggal 25 Oktober 2004 di Katedral Ambon. Saya mengutip teks Nabi saya ini mengungkapkan pribadi dan diri saya bahwa saya bukan orang hebat, saya bukan orang suci, tapi dalam kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan saya percaya Tuhan tetap menyertai dan melindungi saya. Sehingga dalam kerapuhan, kelemahan saya tetap berjalan setelah saya ditabiskan menjadi imam. Sampai nanti tanggal 25 Oktober tahun ini, saya dan Pastor Ponsi dan beberapa teman merayakan 20 tahun imamat. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan di awal sambutan atau mau bilang saja pesan saya kepada umat di sini. Yang pertama, dengar baik-baik. Ini penting. Yang pertama, saya orangnya disiplin waktu. Misal jam 8 jam 8 ada orang atau tidak tetap dimulai. Mau itu di gereja, mau di rukun-rukun, jam yang ditentukan mulai. Maka adalah penting bagi saya sampaikan di awal ini, didengarkan oleh wakil uskup dan pastores yang ada. Mari kita mulai dengan disiplin waktu dalam reksa pastoral di kuasi paroki. Sepakat atau tidak? Ini belum semua jawab. Sepakat atau tidak? Kalaupun Anda tidak sepakat, saya jalan dengan disiplin saya tepat waktu dalam setiap kegiatan. Tidak hanya bisa dalam rapat-rapat, entah itu DPP atau rukun atau kegiatan apapun, saya tepat waktu. Maka mari kita berjalan bersama dalam disiplin soal waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk semua yang pastor sekarang dengan Bapak Ibu sudah letakkan dasar bahkan sudah memulai, mari kita berjalan bersama untuk melanjutkan. Sepakat? Kita mulai dan berjalan bersama. Apa yang sudah pastor sekarang dan Bapak Ibu mulai di kuasi ini, mari kita melanjutkan bersama-sama. Yang ketiga, Pastor Stan sudah katakan saya dalam kesannya atau ungkapan hatinya, saya kerja tidak single fighter. Saya kerja bersama Anda, berjalan bersama Anda, melayani bersama Anda. Pastoran ini rumah umat. Kapan saja Anda boleh datang, kapan saja. Tapi syaratnya, ini syarat penting.
Saya bicarakan di awal ini supaya Anda tahu. Bagi umat yang datang ketemu dengan saya di pastoran harus dalam keadaan normal, dalam keadaan mabuk, saya tidak terima dan layani. Itu penting. Saya tegaskan di awal ini. Umat yang membutuhkan saya perlu dengan pastor di sini datang dalam kondisi normal. Yang datang dalam kondisi kurang normal, mabuk misalnya, saya tidak akan layani dia, siapapun dia. Itu yang ketiga, masalahnya dan bosan. 4, saya tidak merokok. Nah, saya pikir pastor kita tidak merokok ya? Tidak ya? Ya. Maka di pastoran itu no smoking, tidak boleh merokok di pastoran. Boleh di luar, tapi di dalam tidak. Maka Bapak Ibu bertamu dengan saya, minta maaf saya tidak siapkan merokok di pastoran. Asbak pun tidak. Karena tandanya saya tidak merokok. Kalau Anda bertamu dengan saya tidak boleh merokok. Batas di pintu masuk pastoran, rokok dimatikan. Yang kelima, yang terakhir ini. Memang saya tahu dan saya sudah dengar dan tahu bahwa di sini produksi ya jelas. Saya juga tidak konsumsi miras. Hanya secara adat saya menghargai, saya konsumsi itu. Di luar upacara adat, minta maaf saya tolak itu. Di luar upacara adat, saya tidak konsumsi kopi. Tidak. Saya hanya ketika misa minum anggur yang telah diubah menjadi darah Kristus. Di luar itu saya tidak konsumsi. Maka Bapak Ibu kalau datang bawa, saya simpan nanti saya kasih sama saya punya teman-teman pastor atau yang membutuhkan. Saya akan simpan di kamar saya. Saya ke Saunaki saya bawa dan kasih untuk siapa yang bisa minum. Tapi saya tidak melarang. Anda bawa ke pastoran bawa, saya simpan saja. Boleh bawa tidak apa-apa. Setuju? Terus bilang apa sudah begini jangan bawa sudah. Tidak bawa saja karena bukan saya yang minta, mungkin ada yang tamu datang bisa minum. Jadi secara adat saya akan terima, saya menghargai karena ini bagian dari adat. Tetapi di luar itu minta maaf saya tidak terima dan tolak. Mengapa saya bicarakan beberapa hal ini awal sambutan saya? Supaya Bapak Ibu semua tahu posisi saya, supaya jangan bilang, pastor ini aneh. Pastor ini beda, memang saya beda. Kami semua orang pastor itu berbeda. Tapi dalam hal-hal prinsip, kami semua sama sebagai imam. Tapi hal-hal tertentu ada perbedaan sesuai dengan kepribadian dan karakter kami masing-masing. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, seperti ajakan dari penyampaian dari Pastor Stan tadi, saya mengharapkan mari kita berjalan bersama. Dewan Pastoral Paroki, tokoh-tokoh adat, kepala desa aparatnya, kaum perempuan, orang muda Katolik, sekami, dan kelompok kategori LDKRI dan sebagainya, mari kita jalan bersama membangun kuasa kita. Karena hanya dengan berjalan bersama yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang sudah mulai akan menjadi lebih baik dan lebih hebat. Sepakat? Terakhir saya minta maaf bila kata-kata saya pada kesempatan ini mungkin ada yang merasa tidak nyaman. Saya minta maaf untuk itu, tapi itu yang kami hormati pimpinan wilayah Biara SC Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Pastor Stan Lahir. Yang kami hormati Pastor Kuasi Paroki Habib Kudus Laura, Pastor Kius Seriangan Kudus. Yang kami hormati Pastor Paroki Santa Maria Immaculata Wonda, Pastor Basti Takandari. Yang kami hormati frater, bruder, para suster, dan juga semua umat Allah. Shalom.
dan yang kami hormati Ketua Dewan Pastoral Paroki Kuasi Hati Kudus Lauran bersama dengan perangkat dewan serta para ketua rukun kelompok-kelompok kategorial yang hadir saat ini. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Lauran, Bapak Ketua BPD bersama dengan staf dan perangkatnya, para tua-tua adat yang hadir saat ini, dan yang kami hormati Bapak Ibu, para PNS, para kepala sekolah, serta tokoh pemuda dan masyarakat yang kami sebut nama mereka satu persatu. Dan yang kami hormati pula Ketua Legionaries of Christ wilayah KKT, para ketua ranting yang hadir dari Paroki Wawonda, dari Lauran, dan dari Paroki Hati Kudus Yesus, dan semua kelompok kategori. Malam hari ini kita hadir untuk mempersembahkan misa syukur ini. Tugas kami para pastor cuma satu. Kami dipanggil untuk melayani. Kami dipanggil untuk diutus, dan untuk itu kami membutuhkan doa masing-masing umat. Maka apa yang menjadi pegangan kami semua tidak sempurna. Kami penuh dengan segala kelemahan dan segala kekurangan. Tetapi di balik ketidaksempurnaan itu kami punya Tuhan Yesus dan Bunda Maria yang selalu mendampingi kami. Maka tugas perutusan ini kami selalu mencontohi teladan Bunda Maria, supaya pastor bisa menjadi sukses dalam kehidupannya. Hal pertama belajar dari Bunda Maria, rendah hati. Jika kita tidak rendah hati, maka sia-sia semua. Hal yang kedua adalah berbesar hati, yakni berdoa. Apapun pergumulan hidup kita, doa adalah segala-galanya. Dan yang terakhir adalah berhati-hati. Pada saat ini saya hendak memberitahukan titipan Uskup Diosis Amboina kepada pastor paroki Kuasi, pastor Kuasi paroki Hati Kudus Lauran untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh beberapa catatan Bapak Uskup mempersiapkan paroki ini ke depan menjadi sebuah paroki. Hal pertama yang Bapak Uskup sampaikan, yakni hendaknya kita para pastor yang ada di wilayah ini selalu menjaga komunikasi dan kerjasama, mengamankan reksa pastoral paroki, reksa pastoral wilayah, dan reksa pastoral keuskupan. Hal yang kedua, apa yang telah dilakukan oleh pastor pendahulu hendaknya dilanjutkan. Hal yang ketiga juga sama dengan di Paroki Wawonda dan juga di Paroki Lauran. Titipan Bapak Uskup, semua kelompok kategorial yang telah secara resmi telah disahkan dalam gereja Katolik, tidak ada satu pastor dan dewan pun menghapus dari paroki. Mengerti? Maka LC di wilayah ini, Paroki Hati Kudus Lauran mulai diaktifkan, dan tugas pastor yang baru adalah mengamankan kebijakan ini. Ini tugas pastor. LC hari Minggu mulai menjalankan sebagaimana apa yang telah dikatakan. Ini titipan Bapak Uskup. Hal yang kedua, yakni pastor bantu pastor. Jika ada kesulitan di paroki, maka kita sama-sama berjuang. Terima kasih pastor paroki yang baru. Saya siap kau datang juga sebagai teman misa di paroki saya, dan saya datang di sini, bahkan kami akan saling membantu satu sama lain. Kita semua bekerja bersama. Ini titipan Bapak Uskup bahwa tidak ada pastor yang bekerja sendiri, tetapi pastor bantu pastor, umat bantu umat. Untuk itu, titipan Bapak Uskup ini
menjadi perhatian bersama. Titipan juga Bapak Uskup untuk kami para pastor, bahwa dalam situasi apapun kita para pastor selalu berkoordinasi, dan ingat, pimpinan di wilayah ini adalah wakil uskup. Dipercayakan untuk mengamankan apa yang menjadi tujuan kita semua. Untuk itu, supaya paroki ini cepatnya menjadi, kuasi paroki ini cepatnya menjadi paroki mandiri, mari kita berjuang bersama-sama. Kita tingkatkan bersama-sama dengan sebuah jalan, yakni bekerja bersama-sama. Terima kasih kepada pemerintah, BPD, tokoh-tokoh adat semua, dan juga kepada OMK dan semuanya. Kami guru-guru dan semuanya dari tempat ini, saya atas nama Bapak Uskup Diocese Samboina mengucapkan terima kasih. Ratu Norkitmon Denesa. Terima kasih. Hormat, Pastor. Terima kasih.